Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Faris Fadila dengan NIM 19101072 dari kelas S1 TT07C dengan cita-cita pengusaha. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program dan mempresentasikan sedikit tentang modul 3, yaitu konstruksi dasar pemilihan atau selection. Nah, langsung saja lanjut ke penjelasannya. Ya, kita langsung saja ke penjelasan modul tentang konstruksi dasar pemilihan atau selection. Nah, lanjut. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya. Nah, konstruksi dasar lain yang dapat digunakan untuk membangun sebuah algoritma adalah pemilihan atau selection yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Atau dengan kata lain, konstruksi dasar selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Jadi, jika saya membuat program, jika kondisi yang pertama tidak memenuhi, maka akan lanjut ke kondisi selanjutnya. Apabila sudah memenuhi, sudah cukup di kondisi pertama saja. Nah, lalu kita lanjut. Di sini ada operator-operatornya. Bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, lanjut kita ke pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal biasa digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Nah, jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan, dan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan selanjutnya. Nah, maka proses tersebut akan dilewati. Kita lanjut lagi ke pemilihan ganda. Nah, pemilihan ganda adalah pemilihan yang digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Nah, kita berlanjut lagi ke pemilihan majemuk. Oh iya, ada azan. Nah, yang ketiga ada pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Ya, tidak berhenti dulu karena ada azan. Nanti saya akan lanjut kembali. Itu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lainnya akan dilewati. Nah, namun di sini jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta atau terpenuhi, atau proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan. Kita lanjut ke pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Nah, mungkin sudah itu saja yang bisa saya jelaskan. Langsung lanjut saja ya ke programnya. Lanjut ya. Nah, di sini kita masukkan yang nilainya dulu. Oh iya, di sini saya akan membuat tentang konversi nilai. Lanjut, masukkan judulnya. Daftar konversi nilai. Ya, langsung kita lanjutkan untuk pemilihannya. Masukkan
masukkan nilai sebagai contoh, masukkan nilai ulangan Anda, atau saya tambahkan biar paham. Di sini ada pilihan nah, termasukkan dari tadi INT-nya sin nilai. Nah, kita masuk ininya, lalu nah kita masuk ke pemilihan ini ya. Jika nilai kurang 60, nah termasuk code. Nah, kita tentukan di sini mau dapat angka berapa. Saya menggunakan angka E aja, atau nah selanjutnya kita misalnya tadi belum memenuhi syarat atau tidak angka dari angka 60 ke bawah, maka misal 70 berarti tidak ada. Kita lanjut ke pemilihan selanjutnya. Nah, kita buat else if nilai code lagi masukkan. Nah, kita bebas lagi akan memilih angka berapa, huruf apa. Saya di sini akan masukkan B. Nah, langsung lanjut lagi. Bila tidak memenuhi, kita masukkan lagi perintahnya else if nilai 80 saja. Salah. 80 code di sini. Salah code nilai berapa ya? Oh, bukan, ini salah. Nilai huruf apa ya? C saja, C. Nah, kita lanjut lagi ke perintah berikutnya. Ya, belum tanda kurung. Nilai dari 90. Nah, kita lanjutkan perintahnya lagi, akan masuk ke nilai berapa. Nah, sini saya B saja. Nah, kita ini yang terakhir, mungkin sampai 100 saja saya membuatnya. Nil else if nilai 100. Nah, langsung masukkan code. Nah, sini karena yang paling besar berarti A. Sudah. Nah, kita masukkan bila tidak valid berarti, atau angka melebihi 100 berarti tidak akan bisa. Maka code input yang Anda masukkan salah atau tidak valid. N.
Ya, ini ada yang salah, saya ada yang kurang di sini nih. Coba kita masukkan dan kita build ulang. Nah, sepertinya sudah benar. Mari kita run. Coba kita masukkan angka 90. Nah, akan muncul nilai B di sini. Nah, ayo kita lanjut lagi, coba lagi. Kita run lagi. Nilai 200. Nah, input yang Anda masukkan salah. Karena nilai 200 di situnya tidak tertera atau tidak memenuhi semua syarat yang saya berikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke flowchart yang sudah saya buat. Ya, langsung saja. Nah, ini flowchart yang sudah saya buat. Dari mulai nilai tidak lebih dari 60, ya, masuk, akan selesai. Jika tidak memenuhi nilai 60 atau lebih 60 atau 70 di sini, maka akan bernilai D untuk selesai. Nah, kalau tidak memenuhi lagi atau melebihi 70, kita masuk ke 80 atau bernilai C. Kalau 80 tidak memenuhi lagi atau melebihi 80, di sini ada 90 nilai B. Jika 90 tidak memenuhi, di sini ada nilai A atau nilai yang terakhir. Nah, jika misalnya melebihi nilai 100, situ berarti input yang dimasukkan salah atau tidak bisa. Nah, mungkin itu saja sih yang saya jelaskan. Nah, mungkin kurang lebihnya itu saja. Saya ada satu quotes dari Rifat Sungkar yang bunyinya gini. Guru akan tetap menjadi guru, sedangkan murid bisa menjadi jenderal. Nah, murid itu harus bisa belajar lebih dan harus bisa melebihi gurunya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.